Mas, akhir-akhir ini kan harga sayur mayur naik nih. Cabai, bawang merah, bawang putih. Eh, di info kemarin, minggu kemarin, itu cabai rawit di angka 60.000, cabai setan di angka 90.000. Alasan pedagang menaikkan itu juga karena katanya barangnya langka. Nah, Dinas Pertanian Wonosobo memantau nggak sih tentang perkembangan hasil panen cabai misalkan? Seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita perhatikan siklusnya itu kan dalam beberapa tahun itu kita bisa membaca polanya. Jadi ketika seperti sekarang ini musim hujan, apalagi ketika curah hujannya cukup tinggi, itu kan produksinya turun. Jadi ini kalau bisa dikatakan bukan merupakan musim yang optimal untuk panen. Meskipun seperti cabai itu kan tidak kenal musim, artinya setiap waktu ada saja orang budidaya cabai, ada yang nanam, ada yang panen. Nah, tetapi dengan kondisi yang seperti ini biasa ketika sudah masuk bulan Oktober, November, Desember, bahkan sampai Januari, itu ada kecenderungan harga-harga hasil pertanian itu ada kenaikan. Kenapa? Karena ada penurunan produksi. Itu dalam pasar yang normal itu seperti itu. Nah, nanti ada kenaikan lagi misalnya ketika ada Natal dan Tahun Baru. Ini biasanya juga konsumsi masyarakat meningkat, tetapi suplai dari petani itu kan sangat tergantung kondisi musim yang ada saat itu. Contohnya hari ini tuh cabai ya, cabai sebetulnya sudah kita prediksi karena serangan hama penyakitnya ini cukup masif. Jadi mulai Oktober kemarin itu kita di lapangan sudah mendapati banyak tanaman cabai yang terkena patek karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Bahkan itu ketika terjadi hujan dari pagi sampai dengan sore, pagi lagi hujan mendung lagi, itu dalam waktu 1 minggu aja luasan pertambahan areal yang terkena serangan patek itu penambahannya sangat signifikan. Nah, otomatis ketika sudah terserang patek ini, beberapa petani itu kan kemudian ada yang masih mempertahankan sampai dengan beberapa kali panen. Tetapi misalnya seperti cabai keriting, ketika sudah kena patek, ya sudah, dia nggak bisa nunggu lagi untuk berbuah lagi. Kalau sudah seperti ini, otomatis kita akan menunggu lagi hasil panen budidaya selanjutnya. Karena yang sekarang di lahan itu produktivitasnya jauh menurun. Kalau di Wonosobo sendiri sampai berapa ton hasilnya untuk hasil panen di per bulannya? Nanti angka pastinya sih saya ada berdasarkan tahun 2024 kemarin ya. Cuman gini, yang perlu kita pahami, hampir semua produksi komoditas hortikultura kita itu sebagian besar itu memang untuk pasar di luar Wonosobo. Jadi hanya sekitar 30% rata-rata yang itu untuk pemenuhan kebutuhan di Kabupaten Wonosobo. Artinya Wonosobo tidak mendatangkan cabai dari luar daerah ya? Tidak, justru Wonosobo menjadi salah satu daerah penyumbang pemenuhan kebutuhan cabai di tempat lain. Lalu bagaimana dengan seperti komoditas bawang merah, bawang putih? Kalau untuk bawang merah memang ini kita ada penurunan produksi, artinya luas tanamnya kita juga turun,
Kemudian produksi di Wonosobo sendiri juga turun karena memang tingkat kesesuaiannya. Jadi bawang itu kan memang ada bawang untuk dataran rendah dan bawang merah untuk dataran tinggi. Sebetulnya kita itu untuk di dataran tinggi hasilnya ya cukup bagus, cuman itu tidak cukup digemari konsumen. Jadi kalau istilahnya di konsumen itu kan bawang merah itu ada bawang karet, ada bawang berbes. Maksudnya, sebenarnya kan bawang berbes itu kan untuk varietas-varietas untuk dataran rendah, karet itu untuk dataran tinggi. Nah, kalau untuk budidaya kita memang untuk yang dataran rendah kurang optimal karena ketersediaan lahan kita di dataran rendah kita juga terbatas. Dan kondisi dataran rendah kita yang beririgasi itu kan sebagian besar memang untuk tanaman padi. Begitu. Nah, sementara yang sebetulnya produktivitasnya cukup bagus untuk bawang merah yang dataran tinggi itu kurang digemari oleh konsumen. Jadi ini menjadi kurang menarik bagi petani. Baunya kurang kuat ya? Ya, kandungan airnya lebih tinggi, terus aromanya memang kurang pedas, itu seperti itu. Mas, ini kan juga ada program nasional nih, MBG. Apakah itu juga nanti akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan pertanian di Wonosobo? Ya, kalau terkait harga, itu kan pasti supply and demand tadi ya, supply and demand. Tetapi memang harus diakui, ini sih kalau kita dari Dinas Pertanian, ini justru menjadi peluang untuk pemasaran hasil produk pertanian. Karena ada pasar baru nih, pasar baru yang bisa dimasukin oleh hasil produksi petani-petani kita di Wonosobo. Meskipun hari ini untuk komoditas yang dibutuhkan kan memang masih terbatas. Artinya tidak semua komoditas yang ada di Wonosobo itu prefer dengan apa yang menjadi kebutuhan di dapur MBG. Edamame juga kemarin sempat menjadi incaran dari daerah lain, Mas. Dan katanya edamame Wonosobo terbaik di Jawa Tengah. Seperti apa sih, Mas, edamame sendiri di Wonosobo? Ya, menurut informasi beberapa konsumen seperti yang di Jogja itu, edamame Wonosobo itu relatif bisa bertahan sampai dengan 3-4 hari itu kondisinya masih segar. Berbeda sekali dengan berbeda sekali dengan yang berasal dari daerah lain, Jawa Timur misalnya. Itu misalnya 1-2 hari aja sudah mulai kuning. Kalau yang dari Wonosobo masih cukup segar, sehingga memang kita cukup diminati untuk pasar Jogja. Nah, tetapi petani pembudidaya edamame di Wonosobo sendiri kan juga masih terbatas. Nah, ini yang memang tidak bisa dihindari itu adalah nanti itu terkait dengan pemanfaatan lahan. Jadi lahan kita kan nggak bertambah luasannya, sehingga ketika ada satu komoditas yang naik produksinya pasti akan berpengaruh terhadap komoditas yang lain. Ya, gampangnya kan lahan yang kemarin ditanemin cabai sekarang ditanemin edamame akan menambah produksi edamame tapi akan mengurangi potensi produksi cabai. Kalau edamame sendiri bisa nggak sih pakai polybag? Bisa. Apa itu yang media air hidroponik misalkan? Ya, prinsipnya kan bisa karena media itu kan hanya tempat akar ya. Nah, yang paling penting itu kan ketercukupan nutrisinya. Satu, nutrisi. Yang kedua ya tadi paparan sinar matahari, karena proses fotosintesis itu kan tetap masih menggunakan sinar matahari. Yang ketiga itu kan terkait kelembaban sirkulasi udara, ini biasanya kan terkait dengan resiko hama penyakit. Saya juga melihat bahwa mulai banyak juga tumbuh budidaya jamur di masyarakat nih, karena ternyata juga kebutuhan MBG juga tinggi untuk jamur.
seperti apa menanggapinya Dinas Pertanian? Ya, jamur itu Wonosobo dulu sekitar tahun-tahun 2010, 2011 itu kan banyak pembudidayanya. Memang karena waktu itu booming pembudidaya, itu harga pasarnya kan akhirnya juga dinilai tidak ekonomis lagi untuk mendapatkan keuntungan petani. Jadi kalau hari ini kebutuhannya meningkat, sebetulnya Wonosobo juga potensi untuk budidaya jamur tiram itu juga cukup bagus. Dan untuk budidaya jamur ini juga bisa memanfaatkan lahan-lahan di sekitar lingkungan perumahan, pemukiman, bahkan budidaya jamur itu bisa dilakukan di samping rumah kalau yang memang masih punya lahan di sekitar rumah. Ya, kami sebenarnya sudah mulai untuk memetakan potensi kebutuhan ini ya komoditas-komoditas apa saja yang sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan MBG di Kabupaten Wonosobo yang kalau running semua itu kan kita sudah bisa misalnya 75 titik. Kalau kebutuhan rata-rata misalnya sayur hariannya sekitar 150 kilo, berarti kan ada kebutuhan berapa itu? Kalau ya mungkin bisa sampai 15 kintal atau berapa ini untuk pemenuhan dapat itu. Tetapi sebenarnya kalau untuk Wonosobo sendiri untuk pemenuhan kebutuhan sayur masih sangat mungkin terpenuhi karena tadi hari ini saja kan yang dikonsumsi masyarakat Wonosobo sayur hortikultura yang lain itu tidak lebih dari 30%. Artinya ketersediaan kita sebenarnya masih cukup aman, cuman menyesuaikan mana kira-kira yang memang dibutuhkan dan mana yang mempunyai potensi menguntungkan bagi petani. Gitu. Mas, kalau ini kan di Wonosobo baru 23 dapur MBG yang sudah beroperasi, setahu saya. Itu pun juga sudah mulai terlihat dampak di pasar, harga-harga banyak yang naik, mulai telur, kemudian kebutuhan dapur lainnya. Yang notabene bahwa kebutuhan dapur itu pasti berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Iya. Nah, sikap apa yang akan diwacanakan oleh Dinas Pertanian untuk menghadapi nanti pemenuhan kuota MBG yang sampai 75 dapur ini? Ya, sebenarnya ini kalau saya di bidang bina program ini kan sebenarnya juga sudah kita diskusikan dengan teman-teman di bidang teknis dan juga teman-teman di BPP untuk mulai mengkonsolidasikan potensi petani, terutama melalui kelompok-kelompok yang dibina oleh PBL, baik yang budidaya di pekarangan, kita ada P2L, kemudian juga teman-teman yang terfasilitasi greenhouse misalnya, kemudian kelompok-kelompok tani untuk melihat bahwa ini satu potensi pasar yang harus diambil dan disiapkan. Karena kebutuhannya ini kan nanti continue, sehingga kalau sudah continue berarti kan petani harus bisa mengkonsolidasi diri. Misalnya satu kelompok tani memenuhi kebutuhan satu titik dapur. Satu titik dapur itu kan misalnya kebutuhan apa yang bisa dipenuhi sesuai dengan kondisi lingkungan. Misalnya wortel itu rata-rata misalnya kebutuhannya nggak banyak sih, tapi kan tiap hari antara 20 sampai 30 kilo misalnya. Ini kan butuh supply terus. Nah, sebaiknya memang nanti bisa terjalin kemitraan antara petani dengan supplier dapur atau pengelola dapurnya. Oke.
berarti kan ada closing market ya. Artinya pasar-pasar tertutup seperti Iya. MBG. Kemudian juga Wonosobo kan juga punya nih daerah wisata ya, yang otomatis juga kulinernya berkembang. Ya, Maksudnya penjualan ataupun kebutuhan kuliner berkembang nih. Apakah itu juga sudah mulai digarap oleh Dinas Pertanian? memang kalau ini kan kita memang dituntut ya, artinya dituntut itu tidak hanya berhenti di budidaya saja, tetapi bagaimana juga mengembangkan potensi pemasaran. Meskipun ini memang terus terang bagi kami dan teman-teman di dinas ini kan belum cukup optimal, Kita kemarin masih memang mungkin terlalu berat di proses produksinya. Nah, hari ini sebenarnya ya tantangan kita ke depan bagaimana membangun jejaring antara petani dan konsumen, mengidentifikasi konsumen. Makanya kalau saya sering menyampaikan kepada teman-teman PPL, kita itu bukan lagi orang yang hanya mengajari bagaimana budidaya, tetapi kita itu harus menempatkan diri sebagai pendamping usaha pertanian. Jadi termasuk dari apa yang sebaiknya dibudidayakan, bagaimana analisa usaha dari budidaya yang akan dilakukan, sampai dengan bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Ya ini bukan hal yang mudah memang. Closing nih Mas. Wonosobo punya berapa kelompok tani sih? Kalau yang tercatat sekitar 1.543. Semuanya itu aktif. Tidak. Berapa prosentasenya yang aktif dalam kegiatan kelompok tani? Ya, dengan kategori dan definisi yang ada di kita, kelompok tani yang aktif sampai dengan sekarang itu di angka sekitar 64%. Baik Mas, kita simpan hari ini untuk next obrolannya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama.